Ini adalah pembobolan penjara tersulit dalam sejarah Amerika. Ratusan orang memegang perisai buatan tangan yang membentuk dinding yang kokoh. Mereka memblokir para sipir yang dipersenjatai dengan senjata ampuh. Di belakang mereka, katapel tempur meluncurkan batu. Satu luncuran, kantor sipir dihancurkan. Mereka juga menaruh botol bensin di katapel, menembaknya ke menara pengawas. Tapi kerusakannya sepertinya tidak terlalu tinggi. Kemudian dia mengeluarkan tangki oksigen dan pipa besi. Begitu saja, membidik sasaran. Seluruh menara pengawas dihancurkan. Mereka melakukannya hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk menempati penjara ini. Namun, di balik semua taktik ini, adalah seorang pemimpin, yang adalah mantan jenderal pasukan Owen. Seorang yang telah bertempur dalam ratusan perang. Karena tidak mematuhi perintah selama pertempuran defensif, 8 bawahannya terbunuh. Pengadilan militer menghukumnya 5 tahun penjara. Di penjara ini, setiap tahanan atau sipir, sebelumnya juga seorang penjaga. Kecuali sipir di sini, satu kali juga tidak pernah berperang. Dia ingin memberi sedikit warna pada Owen yang bangga ini. Keesokan harinya, dia hanya memberikan bola basket kepada ratusan tahanan. Akan aneh jika mereka tidak memperebutkan bola itu. Setelah kedua belah pihak bertempur, mereka menerima peringatan dari sipir. Semua tahanan segera berbaring di tanah. Hanya Evan yang dipukul sedikit. Dia berdiri di sana dengan bodoh. Sipir mengambil kesempatan itu dan memerintahkan untuk langsung menembak pria itu. Inilah yang diberikan sipir kepada Owen. Sekelompok orang kemudian menemukan Owen. Mereka ingin Owen menyelidiki sipir melalui jaringan hubungannya di gedung Pentagon. Karena 2 tahun terakhir, sudah lebih dari 20 kasus penembakan sniper seperti ini terjadi. Tidak ada yang selamat. Owen tidak peduli. Pertama, dia tidak tahu apakah yang dikatakan kelompok tahanan ini benar atau tidak. Kedua, Owen hanya ingin menghabiskan 5 tahun dalam damai dan pulang untuk menggendong cucunya. Jadi dia hanya berbalik dan pergi. Namun, ketika hal seperti itu terjadi lagi, Owen sedikit setengah percaya dan setengah ragu. Orang di depan adalah Ram. Langsung menyapa setelah bertemu Owen, untuk menunjukkan rasa hormat padanya. Dan Owen melihat bahwa sapaannya salah. Menjelaskan kepadanya apa yang harus dan tidak boleh dilakukan dari sapaan tersebut. Dan pemandangan ini kebetulan dilihat oleh sipir. Semua di penjara, namun masih suka menjadi bos. Dia berniat untuk menghukumnya. Tapi bagaimanapun, Owen juga pernah seorang jenderal. Dia hanya bisa memulai hukuman dari bawahannya yang adalah Ram. Sipir memerintahkan Ram untuk berdiri sepanjang malam di hari hujan. Dia berdiri di tengah hujan yang dingin menggigil. Keesokan harinya, ketika masa hukuman berakhir, ketika Ram hendak pergi, dia menerima perintah dari sipir untuk terus berdiri di sana. Ketika Owen melihat adegan ini, dia pergi untuk berbicara dengan penjaga di sini tentang aturan. Sipir tahu apa yang harus dilakukan. Dia mengangkat tangannya, hendak pukul Ram dengan tongkat. Tapi dihentikan oleh Owen. Menggerakkan tangan dan kaki dengan sipir di sini. Tidak ada bedanya dengan ikut bertarung sendiri. Tak lama kemudian, beberapa orang mengepungnya. Dan langsung memukul Owen dengan tongkat. Owen sepertinya dipukuli cukup keras, dia berbaring di tanah. Menunggu sipir pergi. Di luar, para penjaga ini tampak tenang. Tetapi di dalam mereka sangat senang. Mereka tidak punya alasan untuk menghukum Owen pada hari-hari biasa. Setelah hujan, hari berikutnya cerah. Semua tahanan berkumpul di sekitar alun-alun. Menyaksikan Owen memindahkan batu. Setidaknya batu ini harus memiliki berat antara 40 dan 50 kg, kan? Tapi Owen juga masih muda. Dia sudah memindahkan batu sepanjang pagi. Saat dia melepas jaketnya, peluru luka di punggungnya membuat penonton takjub. Ayah Holt, yang pernah merupakan bawahan Owen, mulai menjelaskan. Bekas luka ini karena dia tidak ingin meninggalkan rekan-rekannya di medan perang. Jadi dia ditangkap dan disiksa. Mendengar ini,
Para tahanan berteriak dengan sorak-sorai, bukannya ejekan awal. Mereka mulai bersorak untuk Owen. Dengan raungan, Owen selesai memindahkan batu terakhir. Sipir di kejauhan tampak marah. Ternyata dia ingin menggunakan sekelompok tahanan untuk mengejek Owen. Tapi yang mengejutkan, sebaliknya, meningkatkan semangat mereka. Sipir tidak tahu malu dan melakukan tindakan kejam lainnya. Dia memaksa mereka dalam waktu 2 hari. Bangun tembok dari batu pecah ini. Jika tidak, jatah makanan mereka akan diturunkan setengah. Hari pertama mereka bekerja, hujan turun. Semen tidak bisa menghindari merayap, tentu saja kecepatan kerjanya tidak cepat. Saat cuaca cerah, Owen menawari Ram pekerjaan. Sebelum menjadi tentara, ia bekerja sebagai tukang bangunan bersama ayahnya. Di bawah bimbingannya, tembok itu segera selesai. Itu juga pertama kalinya setelah Ram menjadi tentara. Dia merasa sangat berguna. Para tahanan juga memintanya untuk mengukir namanya dirinya di dinding. Adegan ini membuat para penjaga merasa malu. Dalam keadaan marah, bulldozer dipanggil. Ratusan tahanan menjadi serius. Ram melihat ini. Dia berlari tepat di depan bulldozer, mempertahankan garis depan dengan postur militer. Dia ingin melindungi upaya semua orang. Tembok tinggi yang dibangun semua orang bersama-sama sehingga lupa makan dan minum. Bel berbunyi, semua tahanan tergeletak di tanah. Dia sedikit takut, tetapi dia tidak pergi. Kemudian, sipir memberi isyarat. Sang sipir di menara segera mengerti. Seketika, sebuah tembakan mengenai kepala Ram. Meskipun pistol itu diisi dengan peluru karet. Namun, orang yang terkena peluru tidak bisa bertahan. Sipir akan dimintai pertanggungjawaban setelah itu. Dia mengatakan bahwa para tahanan membuat kerusuhan. Jadi dia tidak sengaja memukul kepala Ram. Owen sekarang benar-benar marah pada sipir. Dia pasti ingin dia membayar harganya. Keesokan harinya, Owen mengambil gengsi seorang jenderal dirinya. Mengumpulkan semua tahanan di penjara. Untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Ram. Yang juga merupakan peringatan bagi sipir. Sipir menyadari bahwa dengan pemimpin seperti itu, kelompok tahanan ini bukan lagi kelompok yang lemah. Sipir langsung pergi ke sel dan berkata dia ingin menambah jatah makanan tahanan. Atau menambah waktu istirahat. Tapi sekarang sudah terlambat. Owen membuat 2 permintaan. Atau kamu pergi dari sini. Atau aku akan mengambil penjara ini. Melihat kekasaran Owen, sipir ingin melakukannya tetapi tidak bisa. Dia ingin mencari cara untuk memindahkannya ke penjara lain. Tapi kalau ingin memindahkannya, harus mendapat izin atasannya. Jadi sipir menghubungi Evan, jenderal tentara saat ini. Mulai berbicara buruk tentang Owen. Katakan bahwa Owen saat ini sedang melamun tentang mengumpulkan pasukan. Saya khawatir ini ketegangan pasca perang. Kita harus mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Tapi bagaimana dia bisa tahu bintang-bintang di pundak Evan? Mereka semua dikenakan oleh Owen. Evan hanya diam, lalu mengatakan bahwa dia akan mengunjungi Owen. Kemudian dia mengunjungi kamar tahanan. Owen dimasukkan ke dalam penjara ini. Semua yang saya lihat dan dengar, akan memberitahu ke Evan. Ingin dia memulai penyelidikan terhadap penjaga penjara. Tetapi pria ini mengatakan bahwa jika tidak ada bukti yang meyakinkan untuk diperiksa, tidak ada gunanya. Mendengar jawaban ini, Owen diam-diam tersenyum. Di sisi lain, sipir menerima surat anonim. Peringatkan sipir jika dalam 10 menit. Jika Evan tidak mengundurkan diri, maka dia akan mati. Sipir langsung panik setelah membacanya. Panggil truk air bertekanan tinggi. Setelah alarm berbunyi, mereka menembakkan air ke para tahanan. Bahkan helikopter mulai beraksi. Owen, bagaimanapun, tidak bergerak. Sipir segera menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Owen. Dan mengapa Owen menulis surat ancaman ini? Itu karena, dia ingin melihat semua cara penindasan di penjara ini. Setelah Evan menegur sipir, Owen memanggil beberapa teman satu sel yang terpercaya. Dan mulai menganalisis cara menduduki penjara. Pertama-tama, jelas bahwa penjara memiliki helikopter,
senjata air bertekanan tinggi dari tim anti huru-hara, yang merupakan dua metode untuk menekan tahanan. Kemudian menganalisa metode cracking. Namun, semua tindakan selanjutnya, semua didasarkan pada apakah Hulk berhasil menangkap bendera atau tidak. Sehari yang lalu, Hulk berpura-pura memiliki konflik dengan Owen dan timnya. Adegan ini tidak sengaja dilihat oleh sipir. Jadi sipir memanggil Hulk ke kantornya. Katanya Hulk akan mendapat pengurangan hukuman jika dia mengikuti perintahnya. Hulk rupanya setuju. Sebenarnya dia sedang menunggu kesempatan untuk mengambil bendera kantor. Sekarang bendera terakhir telah dicuri. Saatnya menduduki penjara hanya perlu menggantung bendera terbalik. Biarkan Evan tahu sipir kehilangan kendali penjara. Dan kemudian sipir akan dimasukkan penjara. Keesokan harinya, sipir menemukan bahwa bendera itu hilang. Ratusan penjaga segera dikirim. Mereka mencari di setiap sudut. Semua tahanan dikumpulkan ke alun-alun. Sipir tidak tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Owen. Semua tahanan dikumpulkan ke alun-alun. Dan mereka menyerang para sipir. Kemudian mereka mulai melakukan hal mereka sendiri. Pertama, pasang rantai di pintu sel. Karena separuh dari kepolisian penjara ini sedang menggeledah bagian dalam sel. Sipir di luar mengerikan. Satu orang harus memukuli 20 tahanan. Semua dengan cepat runtuh. Para penjaga di menara pengawal. Satu peluru menembak satu orang. Beberapa tahanan menggali ketapel dan botol bensin dari tumpukan kerikil. 3 pria meregangkan karet gelang hingga membentuk segitiga. Siap menembak sasaran. Asap mengepul langsung dari menara pengawas. Seorang pria besar di sisi lain sedang merakit mesin. Sipir melihat keluar jendela. Melihat mereka menemukan ketapel. Ini berarti bahwa hidupnya mungkin akan segera berakhir. Dia segera mengirim tim tahan ledakan. Lengkap dengan helm dan tongkat tahan ledakan yang sesuai. Bagaimana tubuh manusia bisa bertahan? Owen mulai mengarahkan semuanya setelah melihat adegan ini. Sekelompok orang memegang perisai yang terbuat dari nampan nasi. Kerumunan bergegas keluar. Dengan rapi membentuk dinding manusia. Menghadapi gempuran pasukan anti huru-hara. Harus tahan mereka di luar. Ketapel di belakang. Lempar batu seberat 50 kg. Lengkungan sempurna menuju kantor sipir. Seluruh penjara berada dalam jangkauan ketapel. Tapi ada satu sipir yang agak tidak pintar. Satu tembakan meledakkan tangki bahan bakar dan langsung menewaskan 4 orang. Tahanan lain semakin marah. Keluarkan tangki oksigen dan pipa besi. Selesaikan menggabungkan keduanya, bidik dan tembak. Pria dan menara itu diledakkan. Ternyata bazooka itu dimaksudkan untuk meledakkan truk air bertekanan tinggi. Pada saat ini, truk air bertekanan tinggi bekerja secara pasif. Sipir segera mengepung truk air. Mencegah tahanan dari memiliki kesempatan untuk menyerang. Segera setelah truk air ditembakkan, batu dengan berat antara 40 dan 50 kg terhempas. Membunuh banyak orang. Melihat semua orang hampir runtuh. Semua perisai pindah ke depan markas. Tapi menghadapi senjata air bertekanan tinggi ini seperti ini. Bagaimana perisai ini bisa bertahan? Formasi tahanan menjadi kacau, tak tertahankan. Untungnya, seseorang berhasil melewati selokan ke belakang penjara. Dan mematikan katup penutup air. Tanpa dorongan air, ratusan dari mereka bergegas ke depan. Satu orang menamparkan para sipir ini. Saat itu, helikopter telah tiba di penjara. Penembak jitu dari atas menembak tanpa pandang bulu di bawah para tahanan. Menghadapi penindasan udara ini, Owen memberi perintah. Kait besi terbang ke udara, mengaitkan ke pendaratan helikopter. Hulk mengambil kesempatan ini. Hulk meraih kawat besi dan memanjat ke pesawat. Penembak jitu dirobohkan dengan satu pukulan sebelum dia dapat bereaksi. Kemudian membunuh pilot dan menggantikannya. Dia mendekati jendela untuk melihat. Hanya membunuh sipir di atas. Helikopter kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Untungnya tidak meledak. Owen bergegas masuk dan menarik Hulk keluar dari pesawat. Keluar dari jangkauan ledakan pada detik terakhir. Dengan cara ini,
Angkatan bersenjata dari seluruh penjara benar-benar dimusnahkan. Owen menemukan bendera dari puing-puing. Bersiap untuk menggantung bendera terbalik untuk mengumumkan kekalahan penjara. Semua tahanan menunggu dalam antrean panjang untuk saat ini. Dan sipir telah tiba di alun-alun. Dengan keyakinan seperti itu, tampaknya bala bantuan telah tiba. Lihatlah ke sekeliling pada senjata yang telah dimuat. Owen menyatakan bahwa dalam perang ini, pihak sipir kalah. Owen menyuruh para tahanan untuk berbaring. Untuk menghindari korban yang tidak perlu. Sipir mendekati Owen dan memintanya untuk menunjukkan bendera. Tetapi Owen tidak keberatan, dan naik ke podium. Mungkin dia akan menggantung bendera. Khawatir bahwa dia tidak dapat melindungi topi di kepalanya. Komandan memerintahkan para prajurit di seluruh tembok penjara untuk menembak. Owen hanya melirik. Prajurit itu menyimpan senapan mereka. Tidak peduli seberapa mengancam para sipir, mereka tidak akan menembak. Karena orang tua mereka mungkin adalah mantan bawahan Owen sebelumnya. Dihadapkan dengan jenderal yang begitu terhormat. Mereka tidak mau menembak dan tidak berani menembak. Owen mengambil kesempatan untuk mulai menggantung bendera. Dan detik berikutnya, sipir menarik pelatuk dan menembak 4 kali berturut-turut. Owen menahan napas sampai menit terakhir. Mengibarkan bendera tinggi-tinggi di atas kepalanya. Namun, barulah orang-orang menyadari bahwa posisinya tidak terbalik. Sejak awalnya, Owen tidak ingin menggantung bendera secara terbalik. Sebaliknya, ia menggunakan hidupnya sendiri untuk menggulingkan pemerintah di tangan sipir penjara. Karena bendera adalah lambang kehormatan bangsa. Owen sebagai seorang prajurit, tidak bisa untuk keuntungan pribadi. Yang merusak kehormatan negara. Dia hanya ingin menggunakan hidupnya untuk membuat sipir menderita hukuman.